Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih semangat ya, walaupun udah siang, jam-jam sudah agak lemas gitu ya. Semoga kita tetap semangat mendengarkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, izin menjelaskan ya Bapak Ibu. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, tapi sebelum ke materi, karena tadi topik utamanya budaya positif, Bapak Ibu apakah ada yang sudah memahami, sudah tahu apa itu budaya positif? Mungkin udah sering ya, sering dilakukan juga gitu di sekolah. Budaya positif menurut Bapak Ibu apa? Apa, Bu Sani? Kalau menurut saya budaya positif itu kebiasaan positif yang biasa dilakukan dalam keseharian, misalnya berdoa gitu ya, terus mengucapkan salam, itu bisa menjadi budaya positif gitu. Oke, mungkin itu. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Ibu Sani, bahwa budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, kebiasaan positif yang sering kita terapkan gitu di anak-anak. Salah satu contohnya tadi ya, berdoa sebelum belajar, senyum sapa salam, seperti itu. Mungkin ada yang lain memberikan contoh budaya positif yang sudah pernah kita laksanakan gitu? Ada yang lainnya? Bu Musta? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya budaya positif selain tadi yang Bu Sani sudah paparkan, mungkin cara kita menyampaikan apapun yang kita berikan kepada anak-anak sebisanya menggunakan tutur bahasa yang positif, penyampaiannya positif. Saat kita memanajemen kelas kita gunakan lingkungan yang positif untuk anak dalam berucap, bertindak atau berpikir. Betul sekali ya, keren sekali jawabannya. Memang betul, bertutur kata yang baik dengan kepada anak itu sering banget yang dilakukan oleh kita gitu. Itu juga termasuk budaya positif seperti itu. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu budaya positif, dan terkadang itu budaya positif yang kita lakukan juga ada miskonsepsinya, ada kesalahannya. Dan saya juga baru belajar dan baru mempelajari itu. Kita mungkin bisa pahami bersama-sama ya, dan belajar bersama-sama biar nanti kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah dengan lebih bagus gitu. Nah, jadi benar ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi benar ya tadi terkait nilai dan kebiasaan positif. Nah, di sini ada pengantarnya terkait tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah untuk tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Betul tadi ya, seperti apa yang Bu Puspa bilang, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Nah, di sini tanggung jawab seorang guru apa? Tanggung jawab kita ya itu menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman, yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling bekerja sama, saling belajar, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik pada diri anak dan juga pada diri kita sebagai pendidik seperti itu. Nah, di sini ini adalah gambaran yang akan kita kupas bersama-sama, yang akan kita pahami bersama-sama
terkait konsep inti budaya positif. Ternyata budaya positif itu yang perlu kita pahami ada banyak poinnya. Ada 8 di sini ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ke-8 ini itu saling berkaitan. Kalau misalnya kita bisa memahami semuanya, insya Allah kita bisa menerapkan budaya positif dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Kita lanjutkan ke konsep inti yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Seperti yang kita ketahui ya, perubahan paradigma belajar saat ini itu pembelajaran merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma sekarang itu tidak hanya ingin mencapai pengetahuan atau kognitif saja, tetapi lebih ke karakternya juga harus tercapai, yaitu kalau di kurikulum Merdeka profil pelajar Pancasila itu yang selaras dengan budaya positif. Jadi kita harus bisa menerapkan budaya positif agar tujuan ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud. Kalau Bapak Ibu masih ingat apa itu isi dari profil pelajar Pancasila? Iya. Ini itu terbaca tidak? Terbaca. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, karakter yang ingin dicapai adalah ke-6 ini. Tetapi ini juga termasuknya nilai kebajikan seperti itu. Tetapi ada juga menurut pendapat lain nilai kebajikannya ada yang berbeda seperti itu. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini kayaknya yang sering dan yang dulu suka dilakukan gitu ya oleh guru. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini pandangan bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Padahal kita bisa nggak mengontrol murid? Nggak bisa. Kita harus ada timbal balik dari murid-murid juga harus bisa mengontrol diri mereka sendiri. Karena yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri. Murid juga yang bisa mengontrol bukan orang lain tapi murid itu sendiri. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, kalau ini benar-benar ya sering banget kita lakukan. Kita sering memberikan penguatan positif betul kepada anak-anak. Itu menurut kita itu efektif dan bermanfaat. Seperti kayak misalnya kita memberikan reward, hadiah kepada anak itu ternyata tidak dibetulkan dalam teori kontrol. Jadi kita tidak boleh memberikan penguatan positif atau penghargaan atau hadiah kepada anak agar anak itu semangat gitu. Kalau itu tuh jadi motivasinya motivasi eksternal. Jadi dalam teori kontrol itu diharuskan ada motivasi dalam diri. Jadi tidak harus aku mau bisa ini karena ada reward gitu. Jadi tidak seperti itu. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini biasanya juga sering kita lakukan mungkin ya. Kita sering mengkritik terus membuat anak merasa bersalah biar anak itu lebih baik dalam memperbaiki kesalahannya seperti itu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah benar orang dewasa boleh memaksa? Kayak misalkan anak maunya kita harus memaksa dia melakukan sesuatu yang kita inginkan, itu tidak bisa ya, karena anak itu punya kemampuan sendiri seperti itu. Nah, di sini kalau tadi kan teori-teori yang miskonsepsi ya dengan teori kontrol. Nah, di sini ada perbandingan antara teori stimulus respon
dan teori kontrol yang tadi ada di miskonsepsi. Jadi kalau dulu mungkin kita melihatnya itu teorinya ke stimulus respon, apa yang kita berikan stimulus pada anak diharap dapat merespon, dan pandangan itu yang pertama itu kalau stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Apakah betul kebutuhan kita sama? Tentu berbeda ya, setiap orang pasti kebutuhannya berbeda. Anak juga kebutuhannya berbeda karena anak adalah individu yang unik, kita juga sama. Kalau di teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Jadi semua anak kebutuhannya berbeda sesuai dengan karakteristik yang dimiliki gitu. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul tidak? Kayak misalkan Bapak Ibu menilai saya gitu, pasti punya pandangan yang berbeda mungkin ya. Mungkin dari Bu Tina, saya itu orangnya apa? Kalau dari Pak Lutfi mungkin saya orangnya individualis atau gimana seperti itu. Mungkin setiap orang pasti punya pandangan yang sama, nggak mungkin semuanya berpandangan yang sama gitu ya. Setiap orang punya pandangan yang berbeda. Lalu dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama kayak kalau kita belajar gitu ya, kita pasti ingin anak itu berpandangan sama dengan kita, padahal terkadang pandangan anak itu berbeda. Tapi dalam teori kontrol itu, kita itu harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau misalkan kita berperilaku buruk, itu berarti kita melakukan kesalahan dan kegagalan. Tapi dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kayak kalau misalkan kita melakukan kesalahan, itu pasti ada tujuannya tersendiri. Misalkan nih anak suka jalan-jalan di kelas, sering banget ya. Nah itu tuh anak sedang memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu kebutuhan kesenangan. Karena anak kita semua punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi gitu. Jadi sebenarnya semua perilaku baik itu buruk atau benar itu pasti ada tujuannya. Lalu dalam teori stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Jadi dalam teori itu orang lain bisa mengontrol saya. Aku bisa dikontrol oleh kepala sekolah, aku bisa dikontrol, murid itu bisa dikontrol sama saya. Tapi dalam pandangan teori kontrol ini, yang hanya bisa mengontrol itu diri saya sendiri. Kayak misalkan marah, kita harus mengontrol amarah. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kayak kalau misal orang lain lagi marah, ya udah biarkan dulu marah, kita tidak bisa langsung mengontrol meredakan amarah orang lain seperti itu. Lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini keterbalikan. Jadi kalau stimulus respon dan teori kontrol itu kebalikannya. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dan pada teori kontrol itu lebih ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, kita tidak bisa memaksa anak untuk berbuat sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus lebih ke berdiskusi apa yang sebaiknya diperbaiki gitu dengan anak. Lalu model berpikir menang kalah. Nah kalau di sini di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Kayak misalkan ada yang berantem, nah berarti biasanya yang merasa tersakiti atau misalnya kayak kalau misal kita lagi kuis, itu yang menang yang kalah gitu, model berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu tetap menang yang kalah itu berusaha untuk memperbaiki apa yang kurang seperti itu. Oke, ini masuk ke konsep inti budaya positif
kedua, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Contoh kayak misalkan kalau kita menggunakan helm, itu nilai yang diyakini kita apa? Apakah takut ditilang atau takut tidak selamat gitu. Jadi untuk nilai yang diyakini adalah untuk keselamatan. Jadi yang mana? Yang keselamatan. Jadi tanggung jawab terhadap nilai yang dimilikinya. Lalu disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi ini cara mendisiplinkan tanpa adanya imbalan gitu. Jadi lebih ke keyakinan. Keyakinan apa yang kamu miliki? Kenapa kamu melanggar keyakinan itu? Terus apa yang perlu kamu perbaiki agar ini tidak terulang lagi. Jadi konsep disiplin positifnya seperti itu. Bukan karena ada ancaman atau hukuman, agar si anak itu bisa kembali ke jalan yang benar gitu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita itu memberikan anak memunculkan motivasi intrinsik dalam diri. Jadi bukan motivasi eksternal gitu. Nah ini, kalau tadi kan ya sesuai dengan kita harus bertanggung jawab sesuai dengan nilai keyakinan. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa contoh nilai kebajikan sebenarnya ya. Tapi di sini saya hanya mencantumkan 2 nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilainya universal gitu, umum. Contohnya nilai kebajikan itu profil pelajar Pancasila yang sudah sering kita dengar ya dan sering kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ini ada nilai menurut IDO Primary Years Program, yaitu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai-nilai seperti itu yang perlu kita yakini itu untuk menciptakan budaya positif. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar yang memang harus kita penuhi. Kalau misal kita tidak memenuhi kebutuhan dasar ini, mungkin kita bisa melakukan hal yang negatif seperti itu. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang perlu kita penuhi dan anak-anak pun seperti itu sama. Kalau bertahan hidup itu terkait kebutuhan fisiologis, makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun keamanan, kesehatan. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau rasa kasih sayang dan diterima ya tentu ya kita sangat perlu merasa diterima oleh orang lain, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita pasti memerlukan ini. Lalu ada juga kebutuhan penguasaan tentang harga diri, keinginan untuk
dianggap, memimpin, berprestasi, diakui oleh orang lain, dan didengar. Lalu ada juga kebutuhan kebebasan. Kita juga butuh ya waktu untuk merasa free, kebebasan. Kalau misal kita tidak punya waktu untuk memenuhi kebutuhan ini, pasti kita akan bisa stres, pusing, dan yang lain sebagainya. Nah ini contohnya itu kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu ada juga kebutuhan kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kadang anak-anak itu melakukan sesuatu hal yang salah itu karena ada salah satu kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Contohnya, anak itu bermain bola di kelas. Itu karena memang mereka itu sedang memenuhi kebutuhan kesenangan, tetapi dengan cara yang salah, dengan cara yang negatif seperti itu. Jadi memang semua yang dilakukan anak-anak atau semua yang dilakukan kita itu pasti ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah ini ada contoh kasus. Ada yang mau membacakan contoh kasus yang ada di depan? Guru kelas SD sedang menghadapi pula salah satu murid kelas bernama Agas. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agas yang seringkali meminta bekal akan kesukaan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agas melakukan hal tersebut? Oke, dari kasus ini kita bisa menganalisis ya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh Agas sehingga Agas itu melakukan tindakan yang tidak baik seperti itu. Menurut Bapak Ibu apa? Mungkin setiap orang punya pandangan yang berbeda ya. Mungkin dari Bu Sani, menurut Bu Sani apa? Kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Agas? Bertahan hidup karena mungkin ya tidak bekal makanan seperti itu ya Bu. Kalau dari Lutfi, kebutuhan hidup, misalkan dia kebutuhan kemampuan. ya betul. Bisa juga Agas itu sedang memenuhi kebutuhan penguasaan atau pengakuan ya, bahwa dia tuh berkuasa, mampu gitu di kelas itu, seperti itu. Mungkin dari Puspa ada pandangan lain? Merasa diterima. Dan merasa sayang. Alasannya apa? Cek. Dia kehilangan ekonomi di rumah, jadi dia cari tempat lain. Oh iya betul. Jadi karena di rumah dia tidak mendapatkan itu, jadi Dia mencari perhatian seperti itu ya, agar diperhatikan oleh temannya, tapi dengan cara yang salah seperti itu ya. Kalau dari Bu Tina? ada pandangan lain sama. Oke. Kalau dari Bu Nurul sama. Oke. Cek. Cek. Oke, kita semua tadi yang disebutkan Bapak Ibu benar ya. Karena setiap orang itu punya pandangan yang berbeda, dan untuk memastikan itu kebutuhan apa yang dipenuhi, yang sedang dipenuhi oleh Agas, kita perlu ada dialog positif. Iya. Nah kalau untuk bertahan hidup itu mungkin Agas lapar karena orang tuanya tidak membawa bekal makanan. Betul tadi ya. Lalu kasih sayang dan rasa diterima betul sekali tadi ya, karena sedang cari perhatian. Dia teman Agas jadi perhatian ke Agas. Lalu penguasaan juga betul, dia merasa hebat karena temannya merasa takut dan menurutinya. Lalu ini juga ada pandangan memenuhi kebutuhan kebebasan karena Agas merasa bos
tuanya itu saja seperti itu. Lalu itu juga bisa sedang memenuhi kesenangan, alias hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi semuanya itu juga bisa kemungkinan ada, dan untuk meluruskan kita bisa berdialog dengan anak tersebut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut dosen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu biar tidak dapat hukuman, seperti itu. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau tadi hukuman, ini motivasi berperilakunya biar dapat imbalan, gitu. Lalu yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini terkait yang tadi. Jadi si anak tuh udah punya nilai, memiliki keyakinan sendiri, dan mereka merasa bertanggung jawab untuk melindungi nilai-nilai yang mereka miliki. Nah, di sini yang poin 1 dan kedua itu motivasinya, maksudnya motivasi eksternal atau dari luar diri anak. Kalau yang ketiga itu motivasi internal yang dari dalam diri anak. Nah, di sini motivasi eksternal dapat berdampak kurang baik bagi murid seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat menumbuhkan motivasi internal pada anak dengan menghindari hukuman atau penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal pada anak. Jadi benar ya, sebenarnya kalau motivasi eksternal itu dampak jangka panjangnya itu akan buruk gitu. Yang pertama nih, kalau misalkan memberikan penghargaan itu pasti bisa merusak hubungan. Kadang ada anak yang iri, aku belum mendapat penghargaan itu. Lalu bisa juga menurunkan kualitas. Jadi dia tuh mau berkreasinya itu ketika ada penghargaan saja, seperti itu. Lalu mematikan kreativitas. Kalau misalnya kita menghukum juga, itu akan mematikan kreativitas anak. Cek. Nah, di sini ada kasus lagi. Ada yang mau membacakan, Bapak Ibu? Nanti kita analisis bersama isi kasusnya. Cek, siapa yang mau membaca? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi guru, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu biarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gabung dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari cerita yang tadi dibacakan oleh Pak Lutfi, saya rasa kita tidak pernah yang melakukan seperti itu. Mungkin tidak pernah ya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak. Kenapa tidak setuju? Tidak ada kaitannya, tidak bisa matematika dengan berdiri di depan untuk melakukan anak. Iya betul, tidak ada kaitannya, nggak bisa matematika dan menghukum anak untuk berdiri. Selain itu, apalagi alasannya? Melukai hati Iva dan mempermalukan anak seperti itu. Itu memang perlakuan yang tidak baik dan harus kita hindari. Nah, analisis yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva
Mengapa? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman jelas ya. Karena apa? Karena kalau konsekuensi itu sesuatu yang terjadi akibat dari itu ya, itu kan dia karena belum bisa, harusnya konsekuensi dia ada di kesempatan. Iya benar. Betul ya. Jadi itu memang sebuah hukuman karena sudah menyakiti hati, infak dan mempermalukan. Itu contoh hukuman ciri-cirinya seperti itu. Kita lanjutkan. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi sebenarnya ada 3 tindakan yang bisa kita lakukan. Tindakan yang paling harus kita hindari adalah hukuman ya. Di sini ciri-ciri hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, jadi seperti tadi ya Pak Seno, dan berupa hukuman fisik dan psikis biasanya menimbulkan rasa sakit entah itu fisik atau psikis. Lalu kalau hukuman ini pasti sifatnya negatif seperti itu. Kalau konsekuensi itu ciri-cirinya terencana, disepakati sesuai peraturan, lalu murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini contohnya mungkin ya seperti kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nanti kalau misalkan kita melanggar kesepakatan kelas ini, kalian akan berbuat apa? Jadi ada konsekuensi gitu. Lalu restitusi, kalau ini perbuatan yang lebih positif, yang lebih baik dan diharapkan semua guru dapat menerapkan restitusi ini, yaitu identitas sukses. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau di sini lebih ke mencari solusi bersama dengan anak atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah pernyataan yang bisa kita, ini ada 5 yang pas. Kita coba analisis apakah pernyataan ini hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Menurut siapa dulu nih? Pak Lutfi. Yang pertama ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul ya. Yang nomor 1 ini adalah hukuman karena terlalu berat ya, mencatat 100 kali. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Siapa yang ingin menjawab apa maksudnya? Ya betul. Lari mengelilingi lapangan itu adalah hukuman. Jadi hukuman yang memang tidak mengedukasi gitu ya, itu hukuman. Yang selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Apa yang iya betul, betina. Konsekuensi karena dia sudah coret-coret meja, maka konsekuensinya biar bersih lagi dia harus membersihkan. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi, oke. Yang terakhir, diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena menggunakan sepatu bukan warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman yang berat dan sangat memalukan ya. Tapi kayaknya anak-anak senang aja ya. Jadi kita juga udah berbanyak ya. Nah, ini konsep inti budaya positif yang ke-6, yaitu posisi kontrol guru. Jadi kita bisa berefleksi ya, posisi kita itu sekarang sedang berada di mana, atau kita sering melakukan posisi kontrol guru ini di yang mana. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah,
Yang ketiga posisinya sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira nih Bapak Ibu sedang dalam posisi yang mana atau sering di posisi yang mana? Campur-campur ya. Kadang 2, kadang 3, kadang 4. Kalau 5? Kalau manajer itu sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Jadi kalau manajer itu kita sering bertanya pada anak, kita yang nanya, banyak ngasih pertanyaan kepada anak terkait kesalahan apa yang sudah dilakukan. Contohnya, kenapa kamu melakukan ini? Kira-kira itu benar atau salah? Kira-kira apa yang solusi yang kamu ajukan biar kamu bisa memperbaikinya? Jadi lebih seperti itu, berdialog. Jadi lebih ke mencari solusi bersama, seperti itu. Sering dilakukan? Hantima sering ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau misalkan posisi kontrol penghukum di sini, mungkin bisa anak itu disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Kejam ya, kayak kita nggak pernah melakukan seperti itu ya. Lalu membuat rasa bersalah. Nah di sini berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Kira-kira dari kalimat itu apa yang bisa membuat anak merasa bersalah? Kalimat yang mana? Betul ya. Kamu mengecewakan bapak ibu, itu pasti anak akan merasa bersalah. Atau contohnya, ibu udah capek-capek ngomong, kenapa kamu nggak memperhatikan? Itu juga sama ya, membuat rasa bersalah. Selanjutnya posisi sebagai teman. Nah kalau ini kayak guru itu memberikan alasan-alasan agar si anak tuh mau menuruti kata-kata guru. Ayo dong ikuti aturan sekolah, atau bisa juga tolong bantu ibu bapak ya kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu adalah contoh posisi sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi kalau pemantau itu kita yang memberi solusi kepada anak. So kamu harus beli atribut biar nanti tidak diulangi lagi. Beda kalau manajer. Kalau manajer lebih kita yang menanya solusinya apa, seperti itu. Itu perbedaan pemantau dan manajer. Nah ini posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Karena ada kata kecewa gitu ya, mengecewakan Bapak Ibu. Kalau yang ini apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Kalau itu kan jadi mengejudge anak itu bahwa dia tuh tidak pernah benar melakukan itu, seperti itu. Berarti apa? Karena mengejudge anak itu tidak pernah benar. Iya, betul, itu masuknya ke hukuman karena mengejudge anak yang tidak baik, seperti itu. Memberikan kata-kata yang negatif kepada anak, seperti itu. Selanjutnya kalau ini, apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Restitusi atau manajer? Ya betul, karena menanyakan solusi dari anak, betul.
ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, karena nadanya juga teman gitu ya. Kamu tidak akan mendapat nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Kalau ini yang keempat, ya betul, pemantau. Jadi kalau pemantau itu, si guru itu memantau agar anak itu bisa selalu mengikuti kegiatan gitu. Jadi dipantau. Kamu tidak akan mendapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas seperti itu. Selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau Bapak Ibu udah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Oke, ngerti ya benar. Peraturan. Oke. Nah, bedanya apa peraturan sama keyakinan? Hasil kesepakatan yang diyakini bersama-sama. Kalau peraturan, oke. Nanti kita praktik ya membuat keyakinan. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, ataupun agama. Menurut dosen, keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau misalkan peraturan itu kesannya kayak memaksa, kita harus melakukan itu seperti itu. Kalau keyakinan ya kayak misalkan nih, kita tidak boleh mencontek saat ulangan, berarti kita harus mempunyai nilai kejujuran. Oh, aku harus jujur nih gitu. Jadi bukan karena terpaksa aku nggak boleh nyontek gitu, tapi karena memang aku yakin itu aku harus berlaku atau bertindak jujur seperti itu. Mungkin itu bedanya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas memang pasti bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat secara umum itu ya pernyataannya, dibuat dalam pernyataan positif, lalu sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, lalu semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas gitu. Nah, tadi saya baru mengaplikasikan menerapkan membuat keyakinan karena memang sebelumnya saya mau menerapkannya kesepakatan kelas, dan ternyata setelah saya lihat kesepakatan kelas yang sudah saya bikin dengan anak-anak itu banyaknya itu kalimatnya kalimat negatif. Contohnya kayak tidak, jangan. Ternyata pas saya lihat seperti itu, berarti saya tidak salah. Dan tadi sudah diluruskan ya dalam membuat keyakinan kelas. Tadi saya meminta anak-anak untuk menuliskan biasanya aturan apa, atau tadi itu saya menanyakan impian kelas yang diinginkan anak-anak. Jadi impiannya itu memiliki kelas yang seperti apa. Anak-anak bilangnya bersih, nyaman, rapi, indah, terus juga saling membantu dan menolong. Nah, dari situ ketika menanyakan impian, saya menanyakan untuk mencapai itu kita harus melakukan apa gitu. Nah, anak-anak diminta untuk menuliskan di sticky note seperti itu dan ditempelkan sama saya, di analisis dan diubah bersama-sama ke dalam keyakinan kelas atau kalimat positif seperti itu. Mungkin sekarang Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk mempraktikkan seperti itu ya. Jadi tadi itu anak-anak tuh waktu menulis itu juga masih banyak yang menulis kalimat negatif. Contohnya seperti tidak berbicara saat ibu menjelaskan seperti itu. Jadi sama saya diarahkan tidak berbicara saat ibu menjelaskan, itu kalimat positifnya berarti apa? Harus mendengarkan. Kalau harus mendengarkan itu berarti kita harus menghargai dan menghormati. Ternyata ada juga anak yang bisa menjawab seperti itu. Jadi maka disepakati keyakinan kelas kita salah satunya itu meyakini menghormati dan menghargai orang lain seperti itu. Mungkin sekarang Bapak Ibu bisa
Jadi kalau tadi saya pakai keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa menuliskan keyakinan untuk lingkup sekolahnya seperti itu. Boleh langsung dituliskan dalam kalimat positifnya. Kita harus 1 lembar kan, berpoin yang boleh. Biar banyak ya. Biar banyak ya. Sudah boleh ditempel di sini ya Bapak Ibu. Ternyata keren-keren ya keyakinan sekolahnya, sangat bagus-bagus yang sudah dituliskan. Oke, baik. Mungkin Bu Pusta mau sekalian membacakan keyakinan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Menghargai, saling peduli kepada sesama dan membantu, menjaga kebersihan dan keamanan, berbicara sopan dan santun, saling menghargai dan menghormati, jaga kebersihan agar nyaman,
sekali. Boleh tepuk tangan buat Bu Puspa. Oke, di sini ada yang uniknya yang inovatif gitu ya. Lindungi rekan kerjamu dari asap rokok, betul ya. Karena terkadang memangnya ada walaupun memang ada tempat merokok gitu ya. Nah, di sini ternyata ibu-ibu sudah memahami bagaimana cara membuat keyakinan sekolah dan semua yang dituliskan Bapak Ibu itu sudah sesuai seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas dan mungkin ini juga bisa ya kita terapkan untuk sekolah dan untuk keyakinan guru agar impian ruang guru kita itu lebih baik lagi, lebih bersih, lebih nyaman dan lebih sehat gitu untuk kita. Mungkin bisa juga yang diterapkan dan kalau misalkan udah ada keyakinan bersama, pasti kita juga akan bertanggung jawab gitu ya untuk menjalankan keyakinan tersebut seperti itu. Mungkin nanti kita bisa ya. Selanjutnya yaitu terkait segitiga restitusi, sama seperti tadi ya yang manajer. Nah ini pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi baik itu di anak, di guru juga sebenarnya bisa, dimanapun juga bisa. Jadi di sini pendekatan segitiga restitusi itu ada 3. Tahap yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi sebelum kita menyelesaikan permasalahan, menanyakan permasalahan ke intinya, kita menstabilkan identitas anak dulu. Jangan langsung dijudge. Kenapa kamu seperti itu? Gitu ya. Kamu tahu nggak itu teh salah? Gitu ya. Jadi kita harus menstabilkan anak, membuat diri anak itu nyaman. Jangan membuat anak merasa tertekan dan takut seperti itu. Jadi sebisa mungkin membuat diri anak itu nyaman dan bisa bercerita dengan baik gitu. Lalu setelah itu ada validasi tindakan. Setelah nyaman baru ditanyakan apa yang tadi kamu lakukan seperti itu. Dan nada ngomongnya juga harus dengan baik dan lembut gitu, biar tidak merasa dimarahi gitu. Kita juga ya kalau misal sedang melakukan kesalahan, kalau misal dimarahi mah jadi malah kayak gak terima gitu kalau merasa disalahkan. Kalau merasa disalahkan itu kita tidak terima, jadi harus menanyakan dengan baik. Setelah validasi tindakan, harus melakukan sebenarnya tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah seperti itu. Terus menanyakan keyakinan kakak yang ketiga. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu melakukan perbuatan itu. Jadi ditanyakan keyakinannya. Lalu setelah menanyakan keyakinan, baru menanyakan solusi apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya seperti itu. Nah di sini segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti itu. Jadi mereka bisa kembali ke kelompok mereka, bukan malah minder gitu ya diri karena merasa bersalah terus gitu. Nah ini yang pertama menstabilkan identitas seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Kita harus menstabilkan diri anak agar anak itu tidak merasa jadi orang yang gagal karena melakukan kesalahan seperti itu. Lalu di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan saat menstabilkan identitas. Kayak berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga sering pernah kok berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Dan kamu berhak merasa seperti itu. Gitu. Contohnya kemarin juga ketika Mufti menendang Walinda ya, yang sama kelas Bu Puspa, kalau Mufti melakukan seperti itu, kesel Bu. Ya saya juga kalau misal di posisi Mufti, ibu juga akan merasa kesal seperti itu. Jadi bisa dengan kata-kata seperti itu. Lalu tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, itu pasti memiliki tujuan
tujuan seperti yang tadi ya. Lalu di sini ada kalimat yang bisa kita gunakan juga dalam memvalidasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik lagi. Nah, tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan, ini ada kalimat yang bisa digunakan ketika menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita harus seperti apa? Aku mau jadi orang yang seperti apa? Itu bisa digunakan saat tahap menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya ini ada yang kedua apa dia? Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Selamat pagi Ada. Tadi Ada sudah sarapan ini. Ada tahu nggak kenapa Ada lupa kesini? Jadi begini Ada, tadi teman-teman kamu melapor kepada ibu bahwa hari ini kamu tidak tiket, apakah betul? Mengapa kamu tidak tiket hari ini? Bermain itu memang menyenangkan ya, Ada ya. Ibu sudah suka sekali bermain, tapi ibu harus bisa membagi waktu kapan ibu harus bermain dan kapan ibu harus bekerja melaksanakan tugas seperti itu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan, tetapi kita harus bisa memperbaikinya. Seperti itu ya Adam ya. Oke, Adam bisa menceritakan kejadiannya seperti apa tadi? Terima kasih. Tidak tiket karena akan merepotkan teman-teman yang lain. Kalau kita mau bekerja sama untuk melaksanakan tiket, pasti pekerjaannya lebih ringan dan cepat selesai seperti itu ya. Nah, Ada masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Apa saja? Adam sangat hafal ya ternyata tentang keyakinan kelas kita. Nah, tadi kan Adam tidak tiket ya. Itu Adam melanggar keyakinan apa berarti? Tanggung jawab. Berarti Adam belum bertanggung jawab ya untuk melaksanakan tiket. Nah, kira-kira apa yang akan Adam lakukan untuk memperbaiki kesalahan Adam sekarang? Oke, kalau sekolah nanti tiket, ya benar ya. Dan nanti minta maaf kepada teman-teman karena sudah merepotkan. Oke, lalu ada lagi, kan tadi Adam suka bermain ya, bermain dan tiket. Adam lebih memilih bermain, berarti Adam harus melakukan apa tuh? Bermainnya apakah mau di waktu tiket lagi? Oke, Adam boleh bermain betul ya. Untuk istirahat bermainnya. Siap ya Adam ya. Semoga apa yang nanti kamu usulkan untuk memperbaiki kesalahanmu itu dilakukan dengan baik dan semoga keyakinanmu dalam bertanggung jawab terhadap tugas-tugas itu bisa lebih kuat lagi gitu ya Adam ya. Oke, terima kasih Adam.
restitusi. Karena memang itu susah gitu ya jawab pertanyaan kita, tapi kita coba selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mencapai anak itu bisa mencari solusi seperti itu. Mungkin itu contoh dari segitiga restitusi. Mungkin nanti diharapkan Bapak Ibu juga bisa menerapkannya ya ketika ada permasalahan. Alhamdulillah udah sampai penutup ya. Kesimpulan dari diskusi ini, forum ini, dalam menerapkan budaya positif di sekolah, guru diharapkan dapat membuat keyakinan kelas atau sekolah dapat menempati posisi kontrol guru sebagai manajer, terus menghindari hukuman dan penghargaan, memahami 5 kebutuhan dasar manusia agar kita tahu anak itu sebenarnya melakukan kesalahan karena sedang memenuhi kebutuhan apa. Lalu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Alhamdulillah kegiatan ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya. Semoga kita bisa menerapkan konsep-konsep budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.